Bab 747. Persimpangan Peradaban. Pintu masuk ke ladang ranjau. Sander Ye terus melepaskan jiwa pedangnya, dan jiwa pedangnya secara bertahap mulai mengalami perubahan kualitatif di bawah pengaruh kekuatan guntur ini. Sekarang jiwa pedangnya hampir bisa menahan guntur. Tapi Sander Ye tidak puas dengan ini. Dia terus bergerak maju, dan semakin jauh dia bergerak maju, momentum guntur menjadi semakin kuat. Dengan cara ini, waktu berlalu hari demi hari. 1 bulan kemudian, sedikit guntur muncul di jiwa pedang Sander Ye. Setelah lama bersentuhan dengan guntur ini, jiwa pedangnya benar-benar menyerap banyak kekuatan guntur, dan penemuan ini juga membuat Sander Ye sangat gembira. Jadi, dia mulai membiarkan kekuatan pedangnya menyerap bencana guntur itu. Dan dia menemukan bahwa itu benar-benar berhasil. Bencana makhluk hidup. Ini bisa dikatakan sebagai bencana paling mengerikan di seluruh alam semesta saat ini. Itu berasal dari semua makhluk hidup dan menghancurkan semua makhluk hidup. Dapat dikatakan bahwa ada bencana yang harus dilalui oleh semua makhluk hidup, dan ini juga merupakan bencana yang paling sulit. Saat Sander Ye terus menyerap guntur bencana itu, jiwa pedang Sander Ye secara bertahap memperoleh lapisan kekuatan atribut guntur. Pada saat yang sama, jiwa pedangnya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Dan dalam konfrontasi dengan kekuatan petir itu, tingkat kultivasinya sendiri juga meningkat. Tidak lama kemudian, dia langsung mencapai ranah Tao manusia, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Melihat pemandangan ini, Rosachi dari kejauhan terkekeh dan berkata, "Ini tanah suci untuk berkultivasi." Maura mengangguk, "Kalian semua bisa datang ke sini untuk berlatih di masa depan." Mendengar ini, kedua wanita itu menoleh ke arah Maura pada saat yang bersamaan. Maura tersenyum dan berkata, "Kenapa lihat aku?" Rosachi berkata dengan suara gemetar, "Kakak, bisakah kami terus datang ke sini untuk menemanimu?" Maura mengangguk, "Oke." Kedua gadis itu sangat gembira. Selina tiba-tiba merasa khawatir dan berkata, "Jalan jahat itu." Maura tersenyum tipis, dia transparan. Kedua gadis tidak tahu sudah berapa lama berada di sini, tetapi saat ini, di area di mana Sander Ye berada, jiwa pedang bergulir seperti gelombang pasang, dan di antara jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya, ada cahaya guntur yang samar, yang sangat kuat. Sekarang jiwa pedangnya benar-benar mampu menahan momentum guntur saat ini, namun dia tidak berani bergerak maju karena area inti sebenarnya ada di depan. Itu bukan sesuatu yang bisa dia tolak sekarang. Jangankan dia, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa bahkan 90% keilahian tidak bisa menolaknya. Setelah sekian lama, Sander Ye perlahan membuka matanya, dia membuka telapak tangannya dan pedang petir muncul di tangannya. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang di tangannya, mulut Sander Ye sedikit terangkat. Seolah memikirkan sesuatu, Sander Ye berbalik dan mendatangi Maura bertiga. Maura tersenyum tipis dan berkata, "Selamat, jiwa pedangmu sudah berubah lagi." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sayang sekali aku tidak bisa terus menyerapnya. Kekuatan guntur di sini terlalu kuat, jiwa pedangnya tidak bisa menyerap lebih banyak. Pedang Kingsuan bisa saja, tapi itu tiada artinya." Maura tersenyum dan berkata, "Kamu bisa datang ke sini untuk berlatih sesekali." Sander Ye berkedip, "Boleh." Maura mengangguk, "Boleh." Sander Ye tertawa, "Oke. Tidak masalah berlatih atau tidak, dia sebenarnya ingin sering datang melihat Maura." Maura berkata, "Aku baru saja mendengar dari Rosa bahwa kamu akan mengunjungi peradaban kosmik lainnya." Sander Ye mengangguk, "Ya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Maura, "Apakah Kak Maura tahu tentang peradaban lain?" Maura menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku hanya tahu sedikit tentang peradaban kosmik lainnya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kak Maura adalah orang rumahan." Maura tertawa, dia memang termasuk orang rumahan. Dia hanya tertarik menulis buku dan tidak terlalu tertarik dengan peradaban kosmik lainnya. Selama orang lain tidak menyerang peradaban alam semesta nyata, maka tidak apa arah. Maura tiba-tiba bertanya,
apakah kamu pernah bertemu dengan pemilik pena Tao baru-baru ini? Sander Ye menggelengkan kepalanya, tidak. Qi Zhen berkata, kamu boleh pergi menemuinya, karena kamu perlu menegakkan ketertiban, dan dia bisa membantu. Pemilik pena Tao. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, aku tidak tahu kemana orang itu pergi. Maura tersenyum dan berkata, aku akan membantu kamu menemukannya. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan menekannya dengan lembut. Dari ruang dan waktu khusus, tiba-tiba terdengar suara, hei, dewa nyata, apa yang kamu lakukan? Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, waktu dan ruang di depan beberapa orang tiba-tiba terbelah, dan kemudian, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Orang yang datang tidak lain adalah pemilik pena Tao. Wajah pemilik pena Tao penuh ketidakpuasan. Maura tersenyum dan berkata, aku meminta kamu untuk membantu aku. Pemilik pena Tao mengerutkan kening, apa yang bisa aku bantu? Maura memandang Sander Ye, dia siap menjelajahi peradaban kosmik lainnya. Pemilik pena Tao berkata dengan sungguh-sungguh, kenapa kamu mempunyai gagasan seperti itu? Sander Ye tersenyum dan berkata, anggap saja untuk melihat dunia luar. Setelah hening beberapa saat, pemilik pena Tao berkata, saran aku adalah pertama-tama tingkatkan kekuatan kamu. Soal menjelajahi peradaban kosmik, bisa dijelajahi setelah kamu mencapai 90% keilahian, karena hanya setelah kamu mencapai 90% keilahian, kamu bisa mendapatkan rasa hormat dari peradaban kosmik lainnya. Kalau tidak, kalau kamu pergi sekarang, mereka mungkin akan membunuhmu. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, senior, kamu sangat kuat, tahukah kamu seberapa besar alam semesta ini? Atau apakah alam semesta ini benar-benar tiada batas? Pemilik pena Tao terdiam. Sander Ye memandang pemilik pena Tao dan berkata, senior, tolong jawab keraguan aku. Pemilik pena Tao menggelengkan kepalanya sedikit, pertanyaan ini tidak terlalu mudah untuk dijawab, karena alam semesta ini beragam. Aku hanya bisa mengatakan bahwa untuk saat ini, hanya satu orang yang bisa melompat keluar dari alam semesta itu sendiri dan melihat ke bawah ke keseluruhan alam semesta. Sander Ye sedikit penasaran, siapa? Pemilik pena Tao memandang Sander Ye, bibimu yang bergaun polos. Sander Ye tercengang. Pemilik pena Tao menghela nafas dengan suara rendah, apa pendapatmu tentang kekuatanku? Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, hampir tak terkalahkan. Sanjung saja. Mendengar perkataan Sander Ye, pemilik pena Tao tiba-tiba tertawa, aku suka sanjunganmu, haha. Sander Ye. Pemilik pena Tao menatap ke arah Sander Ye, biarpun kekuatanku tidak bisa dikatakan sepenuhnya tak terkalahkan, sebenarnya tidak banyak orang di seluruh alam semesta yang bisa membunuhku. Dan bahkan dengan kekuatanku, aku tidak bisa mencapai area tertentu di alam semesta. Tahukah kamu alasannya? Sander Ye, hukum alam semesta. Master pena Tao menggelengkan kepalanya, tidak, itu karena aku tidak cukup cepat. Sander Ye membeku di tempat. Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, apakah menurut kamu ini luar biasa? Sander Ye mengangguk, dengan kekuatan senior saat ini, satu pemikiran seharusnya mampu menjangkau alam semesta dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Pemilik pena Tao tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan seekor semut muncul di telapak tangannya. Dia memandang Sander Ye, semua makhluk hidup saat ini sama seperti semut ini. Apakah menurutmu semut ini tahu seberapa besar benua ini? Apalagi bicara tentang alam semesta langit berbintang ini, dan masih ada alam semesta wilayah bintang lainnya. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, kognisi. Pemilik pena Tao mengangguk, ya, sebagian dari ketidakberartian semut disebabkan oleh kognisi, dan hal yang sama berlaku untuk ketidakberartian manusia. Dari sudut pandang tertentu, tidak ada perbedaan antara kita dan semut ini. Sander Ye terdiam. Pemilik pena Tao memandang Sander Ye, sejauh yang aku tahu, ibumu menerima undangan yang peradaban luar, bukan? Sander Ye sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu? Pemilik pena Tao berkata pelan, apakah kamu benar-benar mengira aku pengangguran? Sander Ye.
Pemilik Penatao berkata, kalau begitu, tahukah kamu peradaban apa yang mengundang ibumu? Sander Ye, sepertinya disebut peradaban Guize. Pemilik Penatao mengangguk, tahukah kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai peradaban Guize dengan kekuatan kamu saat ini? Sander Ye sedikit penasaran. Pemilik Penatao berkata, pada saat kamu sampai di sana, peradaban ini mungkin sudah hancur. Sander Ye tercengang. Pemilik Penatao berkata dengan lembut, biarpun itu berlebihan, karena kalau kamu pergi dari sini maka itu akan memakan waktu miliaran tahun kemudian. Kalau ada bencana kosmik di sana, maka saat ini, peradaban mereka seharusnya sudah lenyap. Sander Ye, lalu mereka mengundang ibuku pergi. Pemilik Penatao berkata, bukan mereka yang hebat, tapi ibumu yang hebat. Sander Ye. Pemilik Penatao berkata dengan tenang, mereka mengundang ibumu pergi ke sana, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membawa ibumu ke sana dengan cepat. Ibumu pergi ke sana sendirian setelah mendapatkan koordinat lokasi yang spesifik. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dalam pertarungan 1 lawan 1, kekuatan ibuku seharusnya tidak sebaik senior, kan? Pemilik Penatao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sedikit meremehkan ibumu. Sander Ye tercengang, ibuku sangat kuat. Dia belum pernah melihat Stella Kin mengambil tindakan. Master Penatao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dalam benakmu, apakah ibumu tampak lemah? Sander Ye. Pemilik Penatao berkata, tahukah kamu kenapa ibumu tidak membawamu ke sana? Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, karena aku lemah. Pemilik Penatao tertawa keras, kamu benar. Dia bisa pergi, tapi kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk lulus. Sander Ye terdiam. Pemilik Penatao melanjutkan, tahukah kamu apa yang ibumu lakukan? Sander Ye sedikit bingung, senior, apa maksudmu? Pemilik Penatao menghela nafas dengan suara rendah, aku salut dengan kamu. Kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Sander Ye. Pemilik Penatao berkata dengan serius, ibumu sedang melakukan satu hal sekarang, yaitu dia membangun stasiun luar angkasa. Dia ingin memperpendek jarak antar peradaban dan mewujudkan persimpangan peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Aku harus mengatakan kalau dia berhasil, maka dia sungguh luar biasa. Rosachi di samping berkata dengan suara yang dalam. Bukankah akan sangat berbahaya kalau berbagai peradaban kosmik bersimpangan? Pemilik Penatao berkata dengan tenang, memang bahaya. Tetapi ini bukan bahaya bagi keluarganya, tetapi bahaya bagi peradaban kosmik lainnya. Lagi pula, peradaban kosmik mana yang bisa bersaing dengan keluarga yang seluruh keluarganya adalah psikopat? Tidak hanya seluruh keluarga yang psikopat, istri-istri yang dinikahi juga lebih psikopat semuanya. Omong-omong, dia juga melirik Maura. Rosachi bersambung. Bab 748 Jangan main-main. Pemilik Penatao juga sedikit emosional. Harus dikatakan bahwa menantu perempuan dari keluarga yang ini memang tidak sederhana. Terutama Stella Kin ini. Ketika dia mengetahui rencana Stella Kin, dia sedikit terkejut. Ambisi ini terlalu besar. Stasiun luar angkasa. Apa artinya kalau Stella Kin benar-benar berhasil membangun? Artinya peradaban yang tidak pernah bisa bertemu satu sama lain akan bisa bertemu satu sama lain. Tabrakan peradaban. Ini adalah krisis bagi semua peradaban, namun juga sebuah peluang. Tentu saja hal ini juga bisa menimbulkan kekacauan di seluruh alam semesta. Ini juga yang membuatnya khawatir. Dia juga mencoba menghentikan Stella Kin, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa karena dia tidak mampu menyinggung perasaan wanita itu. Sander Ye tiba-tiba berkata, senior, maksudmu ibuku ingin memperpendek jarak antar peradaban agar bisa bertemu satu sama lain. Pemilik Penatao itu mengangguk. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, alasan kenapa dia melakukan ini. Pemilik Penatao berkata pelan, tentu saja karena kamu. Sander Ye terdiam. Pemilik Penatao melanjutkan, kamu benar-benar tidak berpikir bahwa kalau kamu membuat tatanan sekarang, kamu bisa sejajar dengan ayahmu dan yang lainnya, kan?
Sander Ye memandang pemilik pena Tao dan berkata, dunia ini tidak cukup besar. Pemilik pena Tao mengangguk, itu masih jauh dari cukup. Ibumu memiliki tujuan lain, yaitu menyatukan semua peradaban dan kemudian memerintah mereka bersama. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Idenya sungguh keterlaluan, karena belum pernah ada yang melakukannya, dan tidak ada yang berani melakukannya. Saat ini, Rosachi tiba-tiba berkata, ada banyak bahaya yang tersembunyi. Ketika peradaban bertabrakan, akan ada konflik. Bagi beberapa peradaban yang lebih lemah, niscaya akan menjadi bencana besar. Pemilik pena Tao mengangguk, lalu menatap Sander Ye, mungkin kamu bisa membujuk ibumu. Sander Ye menggelengkan kepalanya, senior, benturan peradaban di alam semesta belum tentu berarti buruk. Pemilik pena Tao menatap ke arah Sander Ye, tahukah kamu? Waktu dan jarak melindungi setiap peradaban kosmik. Ini adalah hukum tertua alam semesta. Yang ingin dilakukan ibumu sekarang adalah melanggar hukum ini. Sedangkan alasan peradaban kosmik selamat sampai sekarang dan belum sepenuhnya hancur karena alasan ini. Sander Ye tiba-tiba berkata, senior, kalau seseorang bisa menyatukan seluruh alam semesta dan membangun kembali tatanan baru untuk mengendalikan berbagai peradaban, bukankah ini yang ingin kamu lihat? Pemilik pena Tao terdiam. Sander Ye melanjutkan, selain itu, senior, kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menutup jarak antar peradaban di alam semesta sebelumnya, tapi bagaimana dengan di masa depan? Tidak ada yang bisa melakukannya juga di masa depan. Pemilik pena Tao menghela nafas dengan suara pelan, mendekatkan peradaban dengan alam semesta sungguh beresiko. Satu kesalahan bisa menyebabkan kekacauan di seluruh alam semesta. Sander Ye, saat ibuku menghubungi peradaban kosmik lain, tujuannya bukan untuk menghancurkan mereka. Kalau dia benar-benar ingin menghancurkan mereka, maaf saja, dia tidak perlu melakukan ini sama sekali. Bukankah itu tinggal membiarkan ayahku menghancurkannya? Pemilik pena Tao terdiam. Maura tiba-tiba berkata, Sander benar. Kalau benar-benar ingin menghancurkan berbagai peradaban kosmik, Nona Qin tidak perlu terlibat dalam hal-hal ini. Aku pikir tujuannya adalah untuk menghubungi peradaban kosmik lain terlebih dahulu sehingga semua orang bisa belajar satu sama lain. Adapun untuk membangun ketertiban. Berbicara tentang ini, dia tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye menarik tangan Maura, kenapa kamu tidak melanjutkan bicara? Maura menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pemilik pena Tao menghela nafas dalam hatinya, Stella Qin, wanita ini, keterlaluan. Menetapkan ketertiban. Tentu saja, ketertiban harus dibangun. Begitu berbagai peradaban kosmik bersentuhan, alangkah baiknya kalau semua orang bisa hidup damai. Selama peradaban alam semesta Guanxuan cukup kuat, cepat atau lambat peradaban lain akan bersedia berintegrasi secara aktif dengan peradaban Guanxuan. Kalau ada peradaban yang ingin menimbulkan masalah, dapatkah mereka melakukannya lebih baik daripada alam semesta Guanxuan? Kalau mereka tidak melawan, kekuatan alam semesta Guanxuan cepat atau lambat akan membuat peradaban alam semesta lainnya tunduk. Sama seperti Aula Laksa Dewa dan Sekte masa lalu. Klan Zen juga merupakan klan super kaya, dan alam semesta Guanxuan tidak memaksa mereka tetapi mereka bersedia mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Akademi Guanxuan. Karena kamu cukup kuat. Dan apa hasil akhir dari mereka yang ingin menimbulkan masalah, seperti klan roh kuno? Benturan besar peradaban benar-benar bermanfaat bagi alam semesta Guanxuan. Saat ini, Maura memandang pemilik pena Tao dan berkata, jangan khawatir tentang kekacauan di alam semesta. Keluarga yang bisa mengendalikannya. Pemilik pena Tao mengangguk, memang. Selama bisa diredam, kekacauan besar di alam semesta tidak akan terjadi. Yang perlu dikhawatirkan adalah tanpa kekuatan super yang bisa menekannya, maka akan terjadi kekacauan besar di alam semesta, dan banyak sekali makhluk hidup yang akan binasa. Pemilik pena Tao memandang Sander Ye dan berkata, kalau begitu kamu dan alam semesta Guanxuanmu harus bekerja keras. Karena di alam semesta Guanxuan, yang bisa bertarung hanya segelintir itu. Sander Ye tiba-tiba berkata, senior juga dari alam semesta Guanxuan.
Pemilik Penatao menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, tujuanmu adalah untuk menetapkan ketertiban, dan tujuanku juga sama. Apakah kamu sudah berubah?" Pemilik Penatao tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Untuk saat ini, keluarga yang baik-baik saja. Namun, kamu tidak akan mengetahui hasil akhirnya sampai kamu mencapai ranah Shinto." Sander Ye sedikit mengernyit, "Senior, apakah kamu khawatir aku akan sepenuhnya mengambil jalan keilahian?" Pemilik Penatao mengangguk, "Kalau kamu mengambil jalan keilahian, maka ibumu pasti tidak akan terus membantumu menegakkan tatanan alam semesta. Pada saat itu, semuanya akan berhenti. Sander Ye, aku pasti akan mengambil jalan sifat manusia." Pemilik Penatao tersenyum dan berkata, "Belum tentu demikian." Sander Ye berkata dengan serius, "Itu pasti akan terjadi." Saat dia mengatakan ini, dia menatap ke arah Maura bertiga dengan kelembutan di wajahnya, "Karena ada seseorang yang aku suka di dunia ini." Ketiga gadis. Pemilik Penatao tiba-tiba menjadi gelap dan mengutuk dalam hatinya, bajingan ini menyebalkan. Maura tiba-tiba berinisiatif memegang tangan Sander Ye, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu menjadi semakin gombal." "Sander Ye, aku serius." Maura tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pemilik Penatao tiba-tiba berkata, "Apakah ada hal lain? Kalau tidak ada apa-apa, aku akan pergi." Dia benar-benar tidak ingin melihat bajingan ini menggombal. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Senior, di mana saudaraku Rizal Ye?" Pemilik Penatao mengangguk, "Dia mengikutiku sekarang." "Sander Ye, bagaimana kabarnya sekarang?" Pemilik Penatao tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kalau dia mengikuti aku, apakah dia bisa menjadi buruk? Biarpun kekuatannya saat ini sedikit lebih buruk dari kamu, tidak banyak orang di generasi muda yang bisa mengalahkannya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Pemilik Penatao melirik ke arah Sander Ye, "Sejauh yang aku tahu, kamu sudah melakukan kontak dengan peradaban hutan." Sander Ye mengangguk, "Kakekku membunuh salah satu dari mereka." Pemilik Penatao tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu tidak membiarkan kakekmu membasmi mereka? Karena mereka pasti tidak akan menyerah." "Sander Ye, tidak apa-apa. Biarkan bibiku yang bergaun polos mengambil tindakan ketika waktunya tiba." Pemilik Penatao mengacungkan jempol, "Kamu masih yang terbaik, Tuan Ye. Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Maura menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu membuat orang marah." Sander Ye tersenyum tipis, lalu berkata, "Kak Maura, sudah waktunya aku pergi." Maura berkedip, "Kenapa kamu tidak tinggal lebih lama?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Semakin cepat aku berlatih, semakin cepat aku bisa membebaskanmu." Maura tertegun, lalu berbisik, "Kenapa kamu semakin suka mengucapkan kata-kata menyentuh hati sekarang?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Itu semua adalah kata-kata tulusku." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba memeluk Maura dengan lembut, lalu mencium keningnya dengan lembut. Akhirnya, dia mencium Rosachi dan Selina masing-masing, lalu berbalik dan menghilang ke langit berbintang yang jauh tanpa menoleh ke belakang. Rosachi melihat ke arah cahaya pedang yang menghilang di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Anak laki-laki itu saat itu sudah benar-benar dewasa. Dia dan pagoda kecil sudah mengikuti Sander Ye." Saat itu, Sander Ye masih sedikit belum dewasa, dan banyak dari pikiran dan tindakannya yang kekanak-kanakan. Tapi sekarang, ketidakdewasaan dan kemudaannya perlahan-lahan menghilang. Maura meraih tangan Rosachi dan tersenyum tipis, "Apakah kamu menyukai dia yang dulu atau sekarang?" "Rosachi, aku suka semuanya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Maura dan bertanya, "Bagaimana dengan Kak Maura?" Maura tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, pemilik Penatao melihat cahaya pedang di suatu tempat di galaksi yang jauh dan berkata dengan lembut, "Kekuatan orang ini semakin kuat." Di sebelah pemilik Penatao, ada seorang pria paruh baya berdiri, yang merupakan master tiada batas.
Master Tiada Batas mengambil sebotol anggur merah dan menyesapnya, lalu berkata, bakat orang ini tidak lemah, dan dia memiliki begitu banyak sumber daya. Terlebih lagi, orang ini bekerja keras. Dengan begitu, kecepatan peningkatannya sangat cepat, itu wajar. Pemilik Penatao tiba-tiba berkata, apakah menurut kamu dia akan berubah di masa depan? Setelah hening beberapa saat, Master Tiada Batas berkata, aku rasa tidak untuk saat ini. Pemilik Penatao melirik Master Tiada Batas, ketika kamu memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, sangat sulit untuk tertarik pada semua makhluk hidup. Sama seperti kita sekarang, apakah kita akan tertarik pada semut di tanah? Master Tiada Batas menyesap anggurnya lagi, lalu berkata, dia adalah orang yang kamu pilih. Karena kamu memilihnya, maka pilihlah untuk mempercayainya. Bagaimanapun, menurutku kalau dia tidak mau melakukan ini, maka tidak ada yang akan melakukannya. Pemilik Penatao menghela nafas dengan suara rendah. Memang, kalau Sander Ye tidak mau melakukan ini, siapa yang bisa melakukannya? Alasan kenapa orang-orang besar di belakang Sander Ye mengurus hal-hal ini adalah karena Sander Ye. Hanya ketika ada Sander Ye di sini, orang-orang besar itu akan mengurus hal-hal ini. Kalau Sander Ye tidak melakukannya, mereka tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Pemilik Penatao melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Master Tiada Batas tiba-tiba berkata, apa maksud wanita itu? Pemilik Penatao terdiam dan tidak berbicara. Di suatu tempat di langit berbintang, Sander Ye berhenti. Dia memandang wanita itu tidak jauh dari sana dan berkata dengan suara yang dalam, jangan main-main. Bersambung.